Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yahdi ibadahu ila ahsan subulin hatta ja'atin nafahatil ilahiyyah war risalatis samadaniyah والفيوضات الربانية فخاتمت بخاتم الرسل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى عباده الصالحين بالعفو والعافية والرضا والعناية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد من أوتي الحكمة ومعادن الرحمة وفصل الخطاب فكان أول داع إلى طريق الصواب اللهم فصل وسلم على عبده محمد وصفيه محمد وشفيعه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القدوم على الفرد الصمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال الإمام أبو يزيد البسطامي رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan kita cintai semua alim ulama kita, terlebih khusus para sesepuh dan pinisepuh. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wabil khususil khusus para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, akhinal mahbub, pimpinan pesantren Darul Manatik wa Da'wah, akhinal mahbub Kiai Haji Ramli. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rizkinya. Semoga ilmu yang diajarkan kepada santri-santrinya bermanfaat dunia akhirat. Amin. Juga yang tidak kalah pentingnya, guru kita yang tadi telah menjadi wasilah sahibul bait, yang datang bersama dengan saya dari Jakarta, akhinal mahbub Fadilatul Ustaz Kiai Haji Haitami M. Nuh, matta'anallahu bituli hayati fid darin, amin. Juga kepada para qori kita yang tadi telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim
Dengan suara yang merdu dan indah kita doakan mudah-mudahan para qori kita dikasih barakah oleh Allah di dalam kehidupannya. Jadikan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacanya bermanfaat untuk kebersihan hati yang baca dan kita semua yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sudah pada ngantuk? Biasanya di sini selesai jam berapa? Jam berapa biasa selesainya? Jam 3? Sanggup sampai jam 3? Jam 4 sanggup? Subuh berjamaah sanggup? Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan taufik dan ridho dari Allah Ta'ala. Yang hadir satu persatu semoga namanya dicatat oleh Allah meninggalnya husnul khatimah. Dari yang rizkinya susah dikasih mudah dan lancar dan barokah dari Allah. Mudah-mudahan menghadiri acara haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malam ini kita semua ditakdir oleh Allah hajat-hajat kita dikabul, yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan yang nuntut ilmu di pesantren yang mulia ini semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Malam ini adalah malam yang agung, malam yang sangat mulia dan sangat indah dan sangat menggembirakan. Betul? Ibu-ibu senang, bapak-bapak gembira, saya pun senang dan gembira. Apalagi tadi kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang begitu indah. Betul? Salawat-salawat yang begitu indah. Betul? Di Jakarta aja nggak ada yang model begitu. Makanya saya dengar bagus nggak ketiduran. Makanya ibu bapak acara malam ini sangat indah dan barokah, apalagi barengan dengan perayaan haul Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Saudara, kalau kita kenal dengan orang alim saja kita beruntung. Betul? Di dalam kitab Tanqih Qaul al-Hafiz, Imam Nawawi meletakkan satu hadis, wan nadharu ila wajhil alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Kau pandang wajahnya orang alim dengan pandangan takzim, dengan pandangan cinta, dengan pandangan hormat, pahalanya lebih besar daripada 1000 kuda kau infakkan di jalan Allah Ta'ala. Memandang wajahnya alim, cinta kepada orang alim itu pahalanya besar. Apalagi memandang atau cinta kepada orang yang dikenal sebagai wali min awliyaillah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Semoga kita semua mendapatkan barakahnya, amin. Saudara, kalau orang kenal sama wali dia bakal beruntung. Di dunia dia bakal senang, dia bakal beruntung. Di hari kiamat dia bakal senang dan bakal beruntung, amin. Yushfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin baginda Nabi meletakkan satu hadis. Nanti di hari kiamat ada 3 kriteria manusia yang bisa memberi syafaat kepada orang lain. Yang pertama al-anbiya, para nabi, para rasul semuanya bisa memberi syafaat kepada umatnya. Betul? Ada nabi, ada rasul yang punya pengikut 100. Dia beri syafaat kepada 100 umatnya. Ada nabi yang punya pengikut 1000. Ada nabi yang punya pengikut 5000. Ada nabi yang punya pengikut hanya 99 orang.
Ada nabi yang punya pengikut hanya 2 orang. Ada nabi yang punya pengikut yang begitu banyak tidak terhitung, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Maka seluruh nabi, seluruh rasul punya tanggung jawab kepada umatnya masing-masing. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu yang kedua kata Nabi, al-ulama. Para alim ulama, mereka punya tanggung jawab memberi syafaat kepada murid-muridnya. Jadi setiap orang alim itu punya tanggung jawab memberi syafaat kepada muridnya nanti di hari kiamat. Makanya di dunia ini ibu bapak kita dianjurkan cinta kepada orang alim dan ulama. Betul? Jadi orang alim ini punya tanggung jawab. Betul? Oleh karenanya baginda Rasul menyuruh kita agar menjadi orang alim. Kun aliman, jadilah kamu orang alim yang mengamalkan ilmu. Ngaji fikih dipakai, ngaji hadis dipakai, ngaji tasawuf dipakai, seluruh ilmu yang diketahui diamali, maka orang itu menjadi orang alim. Amin. Ibu bapak, mudah-mudahan kita atau anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang alim. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman. Kalau nggak bisa, nggak kesampaian jadi orang alim, jadi orang yang ngaji sama orang alim. Saya nggak bisa jadi orang alim, umur saya sudah tua, baru belajar ilmu agama baru beberapa tahun kemarin, nggak sempet nuntut ilmu dari muda, sudah berlalu umur saya semakin tua, tidak kesampaian jadi orang alim. Nabi kasih alternatif yang kedua, jadi murid yang ngaji kepada orang alim. Jadi murid kepada orang alim dapat untung, betul, karena kata Nabi, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri. Orang alim sama muridnya dua-duanya dapat pahala. Kalau gurunya yang namanya orang alim tengah malam tidak sempat tahajud, muridnya bangun tahajud, gurunya juga dapat pahala. Kalau gurunya tahajud, muridnya ketiduran, maka muridnya juga dapat pahala. Enak gak? Enak gak? Makanya kita disuruh ngaji, nuntut ilmu. Saudara, Nabi suruh kita ngaji dari mulai masih bayi, masih kecil, sampai masuk ke lubang kubur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari mulai kita masih digendong sama ibu kita sampai masuk ke lubang kubur, saking mulianya ilmu. Makanya ibu bapak, kalau ada orang sudah tua, sudah dewasa, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau duduk dengan alim ulama, tidak mau mengambil ilmu-ilmu agama, berarti orang itu diharamkan mendapatkan rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min. Jangan jadi orang alim gak bisa, jadi muridnya saja. Betul. Kalau gak bisa juga, saya kerja dari pagi sampai sore, gak ada waktu duduk sama ulama, gak ada waktu mengaji ilmu fikih, mengaji ilmu hadis, mengkaji ilmu tasawuf, waktunya gak ada. Nabi kasih alternatif yang ketiga, au mustami'an. Jadilah kamu orang yang mendengarkan petuah-petuahnya orang alim atau muridnya orang alim. Zaman sekarang handphone sudah murah. Orang bisa dengar suara apa aja dari handphone, betul? Dengar ceramah direkam, besok kerja sambil didengerin. Bisa. Ini handphone wasilah juga ibu bapak. Makanya letakkan ilmu-ilmu agama juga di handphone supaya bermanfaat. Jangan meletakkan gambar-gambar yang tidak pantas di handphone. Dia sujud 5 waktu, di kantongnya handphone. Dalam handphonenya ada video, ada gambar-gambar orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia sujud, dia ruku, dia tahajud, di handphonenya menyimpan video-video musuh-musuh Allah yang tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu?
Coba bawa ke sini orangnya, biar sekalian kita nasihatin lebih dekat. Mustami'an, dengerin nasihatnya orang alim. Nggak bisa jadi orang alim jadi muridnya juga nggak bisa. Dengerin nasihat-nasihat orang alim. Nggak kesampaian juga, nggak bisa dengerin karena kupingnya tuli atau budek. Nabi kasih alternatif yang keempat, au muhibban, cinta kepada orang cinta kepada muridnya orang alim, cinta kepada murid-murid orang yang berilmu, cinta kepada orang yang ngaji. Bib, saya nggak ada waktu, jadi orang alim nggak bisa, jadi muridnya juga nggak bisa. Dengerin, kuping saya juga budak. Cinta, yang penting cinta. Almar'u ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpul bersama siapa yang dia cintai. Di dunia cintanya sama artis, di dunia cintanya kepada pemain bola. Hati-hati, dia di kiamat kumpul sama artis sama pemain bola. Cuman artis kalau sudah di akhirat nggak ada yang foto-foto lagi, nggak dikejar sama koran sama wartawan, sudah dikejar sama malaikat-malaikat. Sampai kita pajang foto artis-artis di kamar kita, pajang yang laki-laki, majang foto artis perempuan di kamarnya, padahal itu artis nggak kenal sama dia. Yang laki-laki begitu, yang perempuan pasang foto penyanyi India yang laki-laki yang lagi pakai celana pendek, padahal itu artis nggak kenal sama perempuan tersebut, padahal itu artis belum pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Beda kita pasang foto artis sama pasang foto orang alim, pasang foto ulama, pasang foto aulia. Ini tempat di dalam banyak foto-foto wali, betul? Ada foto ulama ini, ada foto habib itu, ada foto kiai ini, macam-macam. Ini tanda cinta kepada orang-orang alim. Saudara, di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang pendosa meninggal dunia, dimimpikan oleh seorang wali min auliyaillah. Dia hampir disiksa di alam kuburnya. Lalu tiba-tiba turun rahmat Allah, perintah jangan kau siksa dia, karena dia mendapatkan rahmatku, kata Allah. Maka malaikat itu bertanya, ya Allah, memangnya dia orang baik? Coba kamu tanya dulu, namanya seperti nama orang baik apa tidak? Pas ditanya, siapa nama kamu wahai mayit? Mayit itu menjawab, nama saya Fulan bin Fulan, bukan nama-nama yang baik. Malaikat itu langsung komplain kepada Allah, ya Allah, namanya bukan seperti nama-nama orang baik, bukan Abdurrahman, bukan Abdul Ghaffar, bukan Abdullah, bukan ini dan itu yang bagus-bagus, bukan. Ya sudah, kata Allah, tanya sama dia, dia punya tetangga orang alim tidak? Ditanya, jawabannya tidak pernah. Tetangga kanan kiri saya bukan orang alim, sama kayak saya orang bejat juga. Kata Allah, wahai malaikat, coba kau tanya, dia punya teman orang alim apa tidak? Wahai mayit, kamu punya teman orang alim? Tidak, saya nggak pernah ketemu teman yang mana teman itu kenal dengan orang alim atau dia orang alim juga bukan, belum pernah. Kata Allah, wahai malaikat, tanyain, dia punya teman nggak? Yang teman itu punya teman, temannya itu punya teman dekat dengan orang alim? Jawabannya juga tidak. Lalu malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kok orang ini dapat rahmatmu? Namanya bukan nama baik, bertetangga bukan dengan tetangga yang baik. Untuk apa dia mendapatkan rahmatmu ya Allah? Kata Allah, hambaku itu pernah berjalan di salah satu jalan, di salah satu gang. Ketika dia sampai di gang itu banyak debu bertaburan. Debu tersebut naik dari tanah dikarenakan murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani baru saja melintas di jalan itu, debu berterbangan. Orang itu terkena debu tersebut,
karena debu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ku ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah percaya dengan hal-hal seperti itu. Betul? Betul? Ahlus sunnah wal jamaah kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ibu bapak tawadunya bukan main. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Imam Nawawi meletakkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu melihat orang yang lebih tua, hormati dia, sanjung dia, karena ibadahnya lebih banyak daripada kamu. Betul? Kalau kamu berjumpa dengan anak kecil, yakinlah anak kecil itu lebih suci daripada kamu, dosanya lebih sedikit daripada kamu yang sudah tua. Kalau kamu melihat orang kafir, dia juga hamba Allah. Kalau Allah kasih hidayah, dia bakal beriman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kamu belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kamu melihat binatang, pastikan itu binatang mati jadi debu, tidak dihisab, tidak melintas di siratal mustaqim. Tapi kalau kita manusia meninggal, dihisab enggak? Dihisab enggak? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani nasihatnya seperti itu. Saking tawaduknya orang-orang yang dicinta oleh baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita dapatkan barakah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang hebat, orang yang tawaduk, orang yang jujur, orang yang mencontoh akhlak nubuwah. Anak yang bakti kepada ibunya. Kata ibunya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, masih kecil nih, masih kecil. Kamu mau nuntut ilmu ya? Iya wahai ibu. Tuntut ilmu di negeri yang jauh itu. Di sana banyak orang alim. Baik wahai ibu. Sini bajumu. Ibu jahit, ada duit 40 dirham. Ibu jahit di balik bajumu. Duit 40 dirham ditaruh di balik baju, dijahit sama ibunya. Ini duit buat kamu wahai Abdul Qadir. Nanti kapan waktu kamu butuh, tinggal kamu ambil duit ini kamu pakai. Baik wahai ibu. Satu wasiat ibumu, jangan pernah kamu lupa. Apa bu? Jangan kamu berdusta wahai Abdul Qadir Jailani. La takdzib, jangan pernah kamu berbohong. Sekali saja jangan, apalagi berkali-kali. Jangan kau dusta. Siap wahai ibu. Maka Syekh Abdul Qadir masih kecil, jalan bersama rombongan. Di tengah perjalanan saudara, ada rampok datang. Ketika rampok datang berkata, wahai rombongan, stop. Kami rampok. Tolong keluarkan duit kalian semua. Yang punya emas keluarin, yang punya harta keluarin. Diambil semua sama rampok. Pimpinan rampok dari mulai orang yang pertama, habis hartanya diambilin semua, sampai kepada orang yang paling terakhir. Kebetulan paling kecil orang itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata maling tersebut, pimpinan maling, wahai rombongan kalian semua, apakah masih punya duit? Semuanya bilang, sudah nggak ada, habis. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya masih punya pak. Kok ini anak jujur? Iya, saya nggak boleh bohong sama ibu saya. Saya masih simpan duit 40 dirham pak, nih ada di dalam baju. Kalau bapak mau ambil. Kaget ini pimpinan maling, kaget kok ada anak jujur betul. Kata maling tersebut, wahai anakku, kenapa kamu jujur? Iya, karena kata ibu saya tidak boleh berdusta. Berdusta itu dosa besar, akan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Jadi ketika anda tanya siapa yang masih punya duit, saya bilang saya punya, karena memang betul duitnya ada nih, dijahit sama ibu saya di baju saya. Maka pimpinan maling berkata, ya Allah, wahai anak kecil, kamu berdusta saja takut. Saya ini bunuh orang sudah berapa orang gak kehitung. Pengen bohong saja kamu takut. Saya berdusta setiap hari, saya bunuh orang, saya rampok harta orang. Saya tidak pernah sadar. Maka saat ini juga
Ini rampok, ini maling teriak, "Ya Allah, aku bertobat kepadamu melalui anak kecil ini." Raja rampok tobat, anak buahnya ikut insaf semuanya. Berkat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, anak kecil bisa bikin orang tua tobat, berarti wali min awliya illah. Ini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu bapak, kita dianjurkan cinta kepada orang-orang alim, terlebih utama para wali min awliyaillah. Orang alim bisa kasih syafaat kepada umat-umatnya, kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Yang ketiga, kata Nabi, yang bisa memberi syafaat asyuhada, orang yang mati syahid. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, "Fa'akrim bimartabatin hiya talin nubuwata wa fawqa syahadati ma'a ma warada fi fadli syahadah." Coba Anda merenung keutamaan para orang alim yang punya ilmu. Nabi letakkan setelah Nabi yang kasih syafaat adalah orang-orang alim, baru orang yang mati syahid. Orang alim ini, ibu bapak, luar biasa mulianya, bukan main. Makanya kata ulama, kita dianjurkan kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudun anin nasabi. Jadilah kamu anak siapa saja boleh. Bapak saya petani, bapak saya bukan orang kaya, rumah saya gubuk, biarin. Yang penting syaratnya satu, tuntut ilmu dan punya akhlak. Betul? Kalau orang punya ilmu, punya sopan santun, punya akhlak, semua orang bakal cinta kepada dia walaupun dia orang miskin. Ibu bapak, ada orang ganteng, kaya raya, rumahnya seperti gedung, mobilnya 10, security rumahnya ada 4. Kayanya bukan main, tapi nggak punya sopan santun, nggak punya ilmu, nggak punya akhlak. Kira-kira orang suka apa tidak? Suka apa tidak? Orang nggak suka. Berbeda sama orang yang punya ilmu, punya akhlak, walaupun dia miskin, bapaknya bukan kiai, bapaknya bukan orang alim, Allah angkat orang semuanya cinta kepada dia berkat ilmu. Bu, udah ngantuk? Ini ceramah baru 1 jam nih. Kalau kita punya anak ada 10, 9 jadi dokter, alhamdulillah. Jangan sampai 1 sisa lagi nggak jadi ulama. Nggak apa-apa yang 9 jadi dokter, yang penting ada 1 jadi ulama. Kalau perlu yang 9 jadi ulama, 1 dokter. Jadi kalau sakit ada yang ngobatin. Kenapa Beb? Kita harus senang ketika punya anak ulama. Kita bakal gembira di alam kubur. Yang ngajiin Yasin anak kita, yang tahlilin kita anak kita, yang baca Quran anak kita, yang ziarah ke kubur ngerti ilmu agama anak kita, nggak nyari orang lain. Tapi kalau orang kaya raya punya anak tidak kenal ilmu agama, apalagi nggak bisa ngaji, apalagi nggak kenal Yasin, apalagi nggak kenal tahlil, meninggal dunia nyesel dia, nggak ada yang ngajiin dia. Betul? Bingung nih mayit, waduh anak saya bintangnya di pundak ada 4, masa nggak bisa ngajiin saya? Makanya ilmu itu mulia bu. Zaman dulu Masya Allah orang muliain ilmu, muliain ulama. Imam Syafi'i kalau ngaji di depan gurunya Imam Waqi, buka kertasnya aja nggak kedengeran. Di depan gurunya nggak berani makan, nggak berani buka kertas dengan suara kencang, nggak berani, saking sopannya kepada guru yang berilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengeluh kepada guru saya karena hafalan saya yang semakin hari semakin melemah. Maka kata guru saya, tinggalkanlah perbuatan dosa. Ini Imam Syafi'i, ibu bapak,
kalau keluar rumah mukanya selalu ditutup. Ditutup, nggak mau melihat perempuan yang bukan mahramnya. Masya Allah. Sekali waktu Imam Syafi'i keluar rumah ibu bapak, ditutup dengan sorban, mukanya ada angin, kena angin, Masya Allah, kebuka tuh sorbannya. Kebetulan ada perempuan lewat di depan jalan, kena angin juga, kainnya kebuka, kelihatan kakinya. Imam Syafi'i kebetulan nggak sengaja ngelihat, maka sepanjang jalan Imam Syafi'i nangis ibu bapak. Dia ngeluh, wahai guru, saya berbuat dosa. Itu Imam Syafi'i kalau buka kitab ibu bapak, lagi baca yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ditutup sama anduk. Kenapa? Kalau nggak ditutup dengan anduk, lagi baca yang pertama, setiap baca tulisan satu kali langsung hafal. Jadi kalau yang sebelah ini kebuka, kelihatan juga, langsung ikut kehafal, jadi berantakan hafalannya. Saking gampangnya menghafal. Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran. Ada nggak orang sini 6 tahun hafal Quran? Banyak ya Bu? Ada. Coba bawa sini, saya kasih duit. Bener, saya kasih duit. 6 tahun hafal Quran. Kalau ada, bawa ke sini, saya cium jidatnya. Saya jangan perempuan ya, tapi perempuan juga nggak apa-apa kalau masih 6 tahun mah. Ini Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran, usia 15 tahun menjadi pimpinan ulama di zamannya. 15 tahun buka majelis fatwa. Jadi ulama yang tua kalau mau tanya soal agama lari kepada Imam Syafi'i. Saking alimnya tuh Imam Syafi'i. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang alim. Ini memuliakan ilmu. Makanya kalau ada pesantren di kampung kita, kita harus senang, gembira, karena tempat itu menyenangkan hatinya Rasulullah. Ilmu itu mulia. Ibu bapak pengarang kitab Ratibul Haddad, wiritan yang suka kita baca, betul? Tahu Ratibul Haddad? Itu kitab Ratibul Haddad, wiritan yang dibaca pagi, sore atau malam. Imam Haddad pengarang kitab Risalatul Mu'awana, pengarang kitab Nasaihud Diniyah, pengarang kitab Risalatul Mudzakarah. Banyak kitab karangannya, lebih banyak dari jumlah umurnya, saking alimnya. Itu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad punya murid namanya Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah yang disyaratkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan kalimat Bahjatul Wasail. Itu Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, murid Habib Abdullah Haddad. Hormatnya sama guru bukan main. Setiap hari dari rumahnya pergi ke rumah gurunya, jalan kaki, nggak pakai sendal, nggak naik unta, nggak naik kuda, jalan kaki. Jaraknya ibu bapak dari tempat ini nih persis kurang lebih sampai ke Kebon Jeruk. Jauh nggak? Tahu Kebon Jeruk? Tahu Kebon Jeruk yang ada RCTI? Jauh apa dekat? Jaraknya dari Hautoh ke Hawi tadi kurang lebih perjalanan kalau pakai mobil ibu bapak 1,5 jam. Saya pernah mondar mandir di tempat itu. 1,5 jam kalau pakai mobil, sama kayak jarak Kebon Jeruk ke sini. Setiap hari datang ke rumah gurunya jalan kaki untuk ngaji ilmu. Kalau sudah sampai di depan rumah gurunya ibu bapak, nggak langsung ketok pintu assalamualaikum, enggak. Diputeri dulu rumah gurunya sebanyak 7 kali. Sampai tetangga-tetangga rumah gurunya ini berkata-kata, ngapain tuh orang sarap tiap hari datang puterin rumah gurunya. Setiap 1 kali puteran dicium tembok rumah gurunya, puter lagi. Wahai anak kecil, kamu mau ngaji-ngaji aja, ngapain muter-muterin rumah? Beliau menjawab, marartu ala diyar diyara laila ugabbilu dzal jidar wa dzal jidara
fama hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Wahai Anda yang bertanya, kamu lihat ini hanya tembok yang terbuat dari pasir dan tanah. Iya betul, bagi saya ini bukan pasir dan tanah. Saya cium tembok ini bukan saya cium tanah dan pasirnya, tapi karena saya hormat kepada guru yang ada di dalam rumah ini. Subhanallah. Makanya ilmunya manfaat, saudara hadirin hadirat. Orang dulu tuh ngaji ilmunya bermanfaat, betul. Karena ngajinya, ngarang kitabnya ikhlas karena Allah, tidak cari popularitas. Makanya kalau ada pesantren salafi kita dukung, karena orang dulu itu dapat berkahnya dari pesantren salafi. Al-Imam Ibn Ajurrum, pengarang kitab Matnul Ajrumiyah, pesantren mana yang nggak buka kitab itu? Nggak ada. Semuanya pelajarin ilmu nahwu pasti dengan kitab Matnul Ajrumiyah. Betul. Ibu bapak, itu kitab Matan Ajrumiyah nggak tebel, tipis, hanya beberapa lembar saja. Setiap orang yang belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu, pasti mempelajari kitab Matnul Ajrumiyah. Ini pengarang kitab Matnul Ajrumiyah setelah selesai ngarang itu kitab, dia pergi ke laut. Pergi di mana laut, dia berdoa sambil megang kitab karangannya. Ya Allah, saya sudah karang ini kitab Matan Ajrumiyah. Jikalau saya ngarang kitab ini ikhlas, saya akan lempar di laut, tidak akan basah dan tidak akan tenggelam ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar di mana laut, langsung tenggelam, basah. Dia angkat, ya Allah, berarti saya ngarang belum ikhlas. Balik lagi ke rumah, puasa, tahajud, nangis. Dia karang itu kitab dengan setulus-tulusnya. Setelah selesai karangan yang kedua, balik lagi di mana pinggir laut. Ya Allah, sudah saya karang lagi, saya tulis lagi dengan setulus-tulusnya ya Allah. Hanya mengharap ridho-Mu. Andai kata saya mengarang kitab ini ikhlas karenamu ya Allah, jangan sampai kitab ini tenggelam atau basah dimakan air. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar kitab tersebut ibu bapak di mana laut, tidak tenggelam sedikit pun, satu tetes pun basah, tidak sama sekali. Kertas nih kena air sedikit sudah basah, betul. Dilempar di laut, enggak tenggelam, dia ngambang, sedikit pun enggak basah. Beliau berkata, ya Allah, alhamdulillah, berarti saya karang kitab ini murni setulus-tulusnya mengharap ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat siapa saja yang mempelajarinya. Sudah ratusan tahun itu kitab, sampai detik ini masih dibaca dan dipelajari. Betul. Ini ketulusan daripada orang-orang terdahulu ketika mereka menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu sedalam-dalamnya. Jangan pandang siapa gurunya, masih muda atau dia ponakan saya. Jangan. Wa khudh min ulumid dini hazzan mufiran, fa fil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri, wa kun ash'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi an zaghi wal kufri. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari siapa saja. Sirullah fi khalqi, Allah titipin sir kepada siapa saja hambanya. Sama si fulan belajar kitab fikih, sama si fulan belajar ilmu hadis, sama si fulan belajar ilmu tasawuf, sama si fulan belajar ilmu qiraah Al-Quran, sama si fulan belajar tajwid. Sebanyak-banyaknya. Satu kebanggaan ibu bapak kalau kita punya guru banyak. Zaman dulu tuh ulama, contohnya Imam Ghazali, gurunya ada 300 guru. 300 guru. Orang sekarang Masya Allah gurunya cuma 2 guru. Orang sekarang Masya Allah gurunya cuma 2. Enggak apa-apa selagi ilmunya bermanfaat. Karena ilmu ibu bapak kalau bermanfaat, yang senang bukan manusianya, malaikat semua yang ada di langit senang.
Man alima, kata Nabi, siapa orang nuntut ilmu, ngaji, wa amila, setelah itu dia amalin, wa allama, setelah itu dia sebarin ke orang, dia ajarin ke keluarganya, dia ajarin ke tetangganya, dia ajarin antar kampung demi mengharap ridha Allah, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Orang itu diagung-agungkan oleh Allah di hadapan seluruh malaikat-malaikat Allah. Ibu bapak, zaman dulu Masya Allah, Nabi punya cucu, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini anaknya Sayyidatna Fatimah Zahra. Siapa bu? Putrinya Rasulullah. Ini putrinya Rasul yang namanya Fatimah Zahra. Tidak pernah batal wudu, padahal punya suami. Bersentuhan dengan suaminya batal wudu lagi. Saking sucinya itu Fatimah Zahra, ibu bapak, keringatnya bau surganya Allah, kata Rasulullah. Fatimah Zahra punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adiknya Sayyidina Hasan. Dua-duanya meninggal dibunuh oleh orang yang mengaku agama Islam. Jadi zaman Nabi dulu orang benci sama keluarga Nabi sudah ada. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang benci sama cucu-cucunya Rasul, itu sudah biasa. Betul. Cucunya Nabi saja dipotong kepalanya, dipenggal. Sampai orang yang sujud dipenggal, sama orang yang ruku dipenggal, sama orang yang puasa yang beriman pada Allah, cucunya Rasulullah. Itu Sayyidina Husain punya anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini ibu bapak, Masya Allah, ibadahnya kalau malam sedikit. Sholat setiap malam 1000 rakaat. Sedikit, berapa? 1000 rakaat. Kalau duit masih sedikit. Kalau duit 1000, beli rokok juga sebatang nggak dapet. Tapi kalau sholat 1000 rakaat sedikit apa banyak? Ada yang pernah sholat di sini 1000 rakaat? Coba bawa ke sini kalau ada orangnya, saya mau cium tangannya. Ini Imam Ali Zainal Abidin jadi cucunya Nabi, bukan bangga-bangga saya cucunya Rasulullah, bukan. Sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Setelah sholat 1000 rakaat, ibu bapak keluar dari rumahnya mikul air sama gandum. Rumah tetangganya kurang lebih 100 rumah ditaruhin air sama gandum. 100 rumah selama 40 tahun. Hartanya banyak, ibadahnya bagus, sedekahnya setiap malam ngasih tetangganya gandum sama air. Zaman dulu nggak ada keran kayak sekarang, sumur nggak ada. Jadi di depan rumah itu ada kolam, ambil air dari kali ditaruh di situ. Pagi hari semua tetangga buka rumah sudah ada air, sudah ada gandum selama 40 tahun. Nggak tahu siapa yang ngasih. Ini Imam Ali Zainal Abidin ibadahnya setiap malam begitu. Sholat 1000 rakaat sama sedekah ke rumah tetangganya sebanyak 100 rumah. 40 tahun. Nggak ngomong-ngomong sama tetangganya, tadi malam saya ngasih air tuh ya ke rumah kamu, tadi malam saya ngasih gandum tuh, tolong diumumin ya. Nah, ketika meninggal dunia, ibu bapak yang mandi jenazahnya bingung. Kok ini orang ganteng putih, kok di pundaknya ini kapalan? Tahu kapalan? Kayak bawah kaki kita nih kasar, ini pundaknya kok kasar, kayak tukang pikul-pikul barang-barang berat. Yang mandi jenazah nggak sadar apa yang dia lakukan. Ini mayit setiap hari, setiap malamnya. Setelah dikubur jenazahnya, tetangga besoknya buka pintu pagi hari, kok nggak ada air ya, kok nggak ada gandum ya. Satu kampung baru sadar, berarti yang setiap hari bersedekah itu almarhum yang kemarin meninggal dunia, Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu arda. Semoga kita melakukan barokahnya, amin. Ini orang yang
beramal saleh, amal tulus, orangnya sudah meninggal, walaupun ditutup-tutupi, Allah bikin harum namanya. Ini Imam Ali Zainal Abidin, ibu bapak punya anak, namanya Muhammadul Bagir, Muhammad Al-Bagir, masih kecil, disayang, diciumi. Kata Imam Ali Zainal Abidin, aduh anak abah baik betul. Nah, hari ini kamu pergi ke guru ngaji ya. Iya wahai abah, masih kecil. Kamu pergi ke rumah guru ngaji, di depan situ ada guru ngaji namanya Abdurrahman Al-Aslami. Wahai muridku, sini. Bawa saya punya anak ke rumah guru ngaji itu, Abdurrahman Al-Aslami. Siap wahai tuan. Dibawa nih Muhammad Bagir masih kecil ke rumah guru ngaji Abdurrahman Al-Aslami. Ngaji surat Fatihah ibu bapak. Pas pulang disambut sama abahnya, ahlan wa sahlan, anak abah diciumi. Sudah ngaji nak? Sudah bah. Enak belajar ngaji? Enak bah. Diajarin apa nak? Kau sama gurumu. Sini duduk. Dipangku sama abahnya masih kecil. Wahai Muhammad Bagir, kamu diajarin apa sama guru kamu? Diajarin surat Fatihah bah. Oh bagus. Bisa kamu? Bisa bah. Kamu hafal? Langsung hafal bah. Masya Allah. Coba kamu baca nak. Dibaca tuh. Masih kecil. Sekali ngaji langsung hafal surat Fatihah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Sang bapak Imam Ali Zainal Abidin saking senangnya nangis. Diciumin, Masya Allah, pinter sekali nak. Yang mengajar guru kamu namanya Abdurrahman Al-Aslami. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan dia. Wahai muridku, sini. Ambil duit 2 karung. Keluarkan 100 onta. Kirim ke rumah guru ngaji, saya punya anak namanya Ustadz Abdurrahman Al-Aslami. Ngajarin surat Fatihah, dikasih 100 ontak sama duit 2 karung. Ada nggak Ustadz sekarang ngajar Fatihah dibayar begitu? Ngaji beb udah 2 bulan nama wali santri kagak dibayar-bayar beb. Emang bayarannya berapa juta? Cuma 5.000 bib. Astagfirullah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Guru ngaji di kampung kesian nasibnya. Muridnya ada 25, murid saya bib 25. Oh bagus. Nggak ada yang pernah bayar bib. Bulanan bayar nggak? Ya kalau ingat aja bapaknya. Emang bayarnya berapa? 5.000 bib. Astagfirullah. Beli rokok 15.000. Guru ngaji 5.000. Masih nunggak 2 bulan ibu bapak. Terus ngarep anaknya pengen jadi ulama. Jadi ulama nggak? Gurunya udah keburu sakit hati. Jadi Imam Abdurrahman Al-Aslami rumahnya didatengin sama anak buahnya Imam Ali Zainal Abidin. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka tuh. Ada apa ya? Maaf, apakah betul ini rumahnya Ustadz Abdurrahman Al-Aslami? Oh iya betul. Ada apa? Iya, saya punya majikan kirim salam. Siapa majikan kamu? Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain wa binata Fatimah Az-Zahra bint Rasul. Wa alaika alf salam. Wa alaihi alfa salam. Buat kamu, buat dia 1000 salam. Terima kasih banyak. Kok tumben-tumbenan beliau ingat kepada saya? Iya wahai Ustaz. Tuh ada ontak 100 ontak dari beliau buat antum. Sama duit 2 karung nih. Ambil. Masya Allah. Kok saya dikasih banyak begini? Emang saya berbuat apa? Beliau ucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah mengajarkan kepada putranya tadi surat Fatihah. Yang mana? Yang nama Muhammad Bagir tadi? Iya. Itu anak beliau? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Rumah saya sudah diinjak sama cucunya Rasulullah.
Wahai Anda, tolong Anda bawa lagi itu 100 onta, balikin. Sama duit 2 karung ini langsung balikin kepada beliau. Kasih tahu, saya tidak butuh itu. Saya sudah berterima kasih banyak. Rumah saya diinjak sama cucunya Rasul saja, saya sudah beruntung. Oh, saya tidak berani. Saya punya Tuhan, saya punya majikan. Kalau sudah mengeluarkan sesuatu, tidak mau terima lagi. Biar saya yang antar sendiri. Diteng-teng lagi itu duit 2 karung. Kalau orang sekarang dibawa duit segitu, terima jangan? Kata ustadznya, terserahlah mau duit haram kayak duit apa, ambil aja dah. Ini namanya rizki nomplok. Ini orang yang tulus, ustadz yang murni mengharap ridha Allah dan ridha Rasul, dapat duit begitu dibalikin. Dia lari-lari sambil bawa 2 kantong duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wahai ustaz. Terima kasih banyak sudah ajarin saya punya anak ini Muhammad Bagir, langsung sekali ngaji hafal surat Fatihah. Hebat ente. Iya wahai Tuhan, terima kasih banyak, rumah saya sudah diinjak cukup. Ini duit saya balikin. Oh jangan, duit jangan dibalikin. Ontak jangan dibalikin, duit ambil semuanya buat kamu. Kalau kurang saya tambahin. Masya Allah. Kami ahlu baitnya Rasul, keluarga Nabi, kalau sudah mengeluarkan sesuatu, pantang kami terima lagi, ambil buat kamu. Saking menghormati orang yang berilmu. Ibu bapak, pesantren itu tempat ilmu, betul? Makanya tempat mulia. Kalau ada orang tua mondokin anaknya di tempat ilmu, nggak usah bingung, Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Semoga anak itu ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Ya, apalagi gurunya jelas. Gurunya jelas. Dia mengaji kepada Ustadz Fulan, kepada Kiai Fulan, kepada Habib Fulan, beberapa tahun lamanya. Ini sanad itu penting, sehingga ilmu tersebut menjadi satu kebanggaan. Saya ngaji kepada si Fulan, Fulan itu mengaji kepada si Fulan, bersambung mata rantainya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan pada dapat barokah, amin. Oleh karena itu saudara, ada 3 orang kata Nabi, kalau meninggal dunia masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita ada di situ, amin. Mau nggak Bu? Mau nggak Pak? 3 perkara kalau orang punya ini masuk surga tanpa hisab. Thalathatun yadkhulunal jannata bila hisab. Ada 3 kriteria masuk manusia bisa masuk surga tanpa hisab kata Rasulullah. Yang pertama, alladzi yu'allimun nasa sabahahu wa masa'ah, yaitu orang yang ngajarin ilmu agama kepada orang lain pagi, sore, siang, malam, nggak kenal capek, nggak kenal waktu. Setiap orang mau ngaji diajarin, nggak cari duit, nggak cari pujian, murni karena Allah. Orang itu kalau meninggal masuk surganya Allah Ta'ala. Tulus, murni karena Allah, khalisan, mukhlasan. Pagi ngajarin orang, siang ngajarin orang, sore ngajarin orang, malam dia ajarin orang. Orang mau ngaji apa diajarin, ilmu-ilmu yang bermanfaat, murni, tidak cari dunia, tidak cari titel, tidak cari popularitas. Kalau meninggal Allah tempatkan di surga tanpa hisab. Yang kedua kata Nabi, wa muhibbi ahli baiti, orang yang cinta kepada anak cucu keturunanku kata Rasulullah. Orang yang cinta sama keluarga Nabi, Nabi sudah jamin meninggal dunia tanpa dihisab, amin. Saudara, zaman dulu ada wali namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu wali tasawuf, menuntut ilmu ngaji kepada Imam Ja'far As-Shadiq, anaknya Imam Muhammad Al-Bagir yang tadi saya ceritakan. Saya ulangi, Imam Ja'far As-Shadiq, putranya Imam Muhammad Al-Bagir, anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini Imam Ja'far As-Shadiq luar biasa.
ilmunya dalam dan tinggi, muridnya semua jadi ulama dan jadi wali. Sekali waktu Imam Ja'far As-Shadiq pakai tongkat, maka muridnya ini yang bernama Sufyan Ats-Tsauri umurnya lebih tua. Dia bilang, wahai guru, minta maaf. Oh iya, tumben-tumbenan guru pakai tongkat. Kata Imam Ja'far Shadiq, iya, ini tongkat saya dapat bapak saya. Bapak saya Muhammad Bagir dapat dari bapaknya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin dapat tongkat dari bapaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dapat tongkat langsung dari bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dapat tongkat langsung dari tangannya Rasulullah. Makanya hari ini saya pakai. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri nangis, ya Allah, wahai guru, saya minta izin. Apa? Boleh nggak saya ciumin tongkat antum? Karena tongkat itu pernah dipegang sama abah antum, sama kakek antum, sama Rasulullah SAW. Oh silakan, ini. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ciumin tuh tongkatnya Imam Ja'far As-Shadiq. Setelah diciumi, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kau ciumi tongkat yang pernah disentuh oleh kakekku. Betul wahai Tuhan, betul wahai guru. Apakah kamu tidak sadar orang yang berada di depanmu ini darah dagingnya mengalir di tubuhnya sementara kamu tidak sadar? Langsung dia peluk badan Imam Ja'far As-Shadiq. Diciumi badannya Imam Ja'far As-Shadiq. Kenapa? Karena dalam tubuhnya ada darah daging baginda Nabi kita Muhammad. Ini cinta kepada Ahlul Bait penting, ibu bapak. Banyak orang terlena dengan ilmunya. Dia menghafal kitab macam-macam, terlena dengan kedudukannya, punya murid ribuan, sehingga ketika memandang anak cucu baginda Rasul dengan pandangan sebelah mata, berarti orang itu tidak cinta kepada Ahlul Baitnya Rasul. Yang ketiga kata Nabi, man dzukirtu indahu, orang yang namaku disebut tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Rasulillah. Ini orang, saudara, yang tidak mau baca salawat tidak dapat syafaat. Andai kata dia rajin baca salawat, dia bakal masuk surga tanpa hisab. Amin. Riwayat yang lain dikatakan, yang ketiga dikatakan wa muhib bisunnati, orang yang cinta kepada sunnah-sunnahku. Ini orang cinta kepada sunnahnya Nabi, dia hidupin sunnahnya Nabi. Kalau meninggal dunia Allah masukin dalam surga. Amin. Tuh, makanya ibu bapak nih malam ini mudah-mudahan Allah jadiin malam manfaat buat kita. Ya, Allah bersihin hati kita dari kotoran-kotoran, dari sifat angkuh, sifat sombong, sifat ujub, sifat bangga diri, sifat buruk sangka atau rakus kepada dunia. Mudah-mudahan berkat keramatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Allah bersihin hati kita. Amin. Berkat acara yang indah di malam ini pada tablik akbar nih, semoga kita bisa mengikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah, memiliki sifat-sifat Rasul di dalam tubuh kita. Untuk istri kita, anak kita, ingat yang terakhir, saya tidak panjang kalam, letakkan Nabi di dalam hati kita. Jangan letakkan Nabi hanya di bibir, saya cinta kepada Nabi, mulut saya sering baca salawat, tidak cukup. Letakkan Nabi di dalam hati kita. Letakkan para wali dalam hati kita. Letakkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hati kita. Saudara, kalau kita meletakkan Nabi dalam hati kita, mulut kita tidak bakal ngegosip oleh orang. Kalau Nabi kita letakkan dalam hati kita, tengah malam kita melek, kita bakal tahajud, sujud kepada Allah. Kalau Nabi ada dalam hati kita, seminggu kita nggak baca Quran, nggak bakal enak. Maka rajin-rajin membaca Al-Quran. Kalau Nabi ada di dalam hati kita, mulut kita tidak bakal menghujat orang, tidak bakal menghina orang. Kalau Nabi ada dalam hati kita, kita menganggap semua orang lebih mulia daripada kita. Lihat orang yang lebih tua,
kita yakini pahalanya lebih banyak daripada saya. Kita lihat anak kecil, anak itu lebih bersih daripada dosa daripada saya. Betul. Letakkan Nabi dalam hati kita. Semoga Allah liputi badan kita dengan cahaya sehingga kita takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Cintailah ulama, cintailah keluarga Nabi, cintailah amal saleh, cintailah ilmu agama. Semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah orang-orang manfaat dunia akhirat berkat ridhonya Allah ala hadhihi niyah wa kullu niyah salihah syamilah kamil khairati dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Na'udzuladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, mari kita baca salawat bersama. Semoga dengan tulusnya kita baca salawat kepada Nabi, mudah-mudahan hajat-hajat bapak dan ibu dikabul oleh Allah Ta'ala. Dengan niat yang tulus kita baca salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita bangun dari tempat ini, Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang hidupnya susah, rizkinya sempit Allah lebarkan berkat salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salamun alaihi wa rafi'a ni wa daraji salamun alaik ya Rabbi asyari wanda haji ya Rasul. Bersama-sama lebih kompak lagi, lebih tulus lagi. Ya salamun ya Rabbi asyari wanda كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سروج يا رسول الله سلام عليك اشفع لنا يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك اشفع لنا يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام عليك يا ربي أشهدني وداعي أهل بيت وفتوري وممان الأرض فذكري شبهوا بالأنجم زمري مثل ما قد جاء في سناني والله سلام يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله. Ampuni dosa kami dan mereka semua ya Rabb, kabulkan hajat kami dan mereka semua ya Allah, lembutkan hati kami dan mereka semua ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, rontokkan kami dari dosa dan maksiat ya Allah, berkat baginda Rasulullah. Allah mithlu Zainullah bidina Ali wa ibnil Bagi khairi wali syubbihu bilan jumizuri wa ma'al Qur'an nufi garani
hamba-Mu yang baik ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikan istri kami, suami kami orang-orang baik dan saleh dan salihah ya Allah. Jadikan anak-anak kami manusia-manusia manfaat dunia akhirat. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, ayah dan ibu kami ya Allah, berkat para wali, berkat Sayyidi Syekh Abdul Ghani Jilani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa qina al-husna bihurmatihim wa amitna fi faridatihim wa muafatihim minar fitani. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasul. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Allah, sehingga qalban wa jisman wa ruha ya Allah. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk. Pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Yang merokok berhenti dulu, tidak usah kita melihat kanan kiri depan belakang kita. InsyaAllah sekecil apapun atau sebesar apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah, karena murni dan tulus dan bersihnya hati dan pikiran kita, karena jernihnya sanubari kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami dan mereka semua ya Rabb. Ya Allah, pilihlah dan takdirkan kami satu persatu menjadi hamba-hamba-Mu yang salih dan salihah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus dan jalan yang benar ya Allah. Amin. Ya Allah, takdirkan hidup kami selalu berkumpul dengan orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, takdirkan kaki kami selalu melangkah ke tempat-tempat yang Kau muliakan ya Allah. Ya Allah, takdirkan mata kami bisa melihat, bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah. Amin. Ya Allah, takdirkan tangan kami bisa mencium tangannya Rasulullah. Amin. Ya Allah, takdirkan badan kami ya Allah di hari kiamat bisa memeluk badannya baginda Rasulullah. Ya Allah, rontokkan dosa-dosa yang menempel di anggota tubuh kami ya Allah. Amin. Ya Allah, dosa mata kami, dosa tangan kami, dosa telinga kami, dosa mulut kami ya Allah, dosa kaki kami, anggota tubuh yang selalu berbuat dosa dan maksiat setiap waktunya ya Allah. Hati yang selalu angkuh, hati yang selalu takabur, hati yang selalu berbangga diri, hati yang selalu berburuk sangka, hati yang selalu hasud dan dengki, iri hati kepada siapa saja ya Allah. Di malam ini kami bertaubat di dalam acara yang mulia ini ya Allah. Hiasi hati kami dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah. Amin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tawadhu ya Allah. Amin. Sebagaimana Kau muliakan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebagaimana Kau muliakan hati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Amin. Ya Allah, kami yakin ya Allah, malam ini tidaklah kami sampai ke tempat ini. Demikian juga mereka laki dan perempuan, tidaklah mereka berkumpul di tempat ini melainkan takdir baik daripada-Mu. Engkau ingin mengampuni dosa kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, tataplah wajah kami dan mereka semua ya Allah. Sentuhlah hati kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, tutupilah segala kebutuhan hajat kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, yang rezekinya susah limpahkan rezeki ya Allah. Ya Allah, yang belum mendapatkan jodoh berikan jodoh yang saleh dan salihah ya Rabb. Yang belum mendapatkan anak ya Allah, karuniakan putra putri yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Lembut, yang Maha Berkuasa, yang telah memberikan kepada kami seluruh anugerah dan karunia, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan anugerahnya,
Ya Allah, Engkau yang telah meminjamkan kepada kami matahari, Kau pinjamkan kepada kami rembulan, Kau pinjamkan kepada kami jabatan dan kedudukan, Kau pinjamkan dan Kau berikan kepada kami keluarga, ya Allah. Ya Allah, Kau pinjamkan kepada kami rizki yang berlimpah. Jadikan itu semua wasilah agar kami selalu taat ibadah kepada-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni jika kami telah melakukan perbuatan dosa, ya Rabb. Amin. Ya Allah, di malam ini kami bertaubat. Amin. Ya Allah, kami bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad, makhluk yang paling Kau cintai. Amin. Ya Allah, kami bertawassul kepada cucunya Rasul yang kami sebut namanya satu persatu di majlis ini. Amin. Kami bertawassul kepada para wali-wali dan orang-orang saleh yang kami sebut namanya di malam ini. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami dan mereka semua. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, dosa ayah kami, ya Allah. Terutama ibu kami, ya Rabb, wanita yang paling baik kepada kami. Ibu kami, ya Allah. Ummi kami, ya Allah. Bunda kami, ya Allah. Mama kami, ya Allah. Satu persatu yang hadir pasti memiliki ibu. Sebutlah nama ibu kita dalam hati kita saat ini. Ya Allah, Ku sebut nama ibu kami, ya Rabb. Ku sebut namanya dalam cermin sanubari ini, ya Rabb. Ya Allah, tataplah wajahnya, ya Allah. Dialah wanita yang tidak pernah dendam kepada kami, wanita yang selalu berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, satu-satunya wanita yang rela mengandung kami 9 bulan, ya Allah. Ditinggalkan makanan yang enak, minuman yang lezat, tidur yang nyenyak demi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ketika kami terlahir ke muka bumi ini, ya Allah, keluar dari rahimnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, dikorbankan jiwa, raga dan nyawanya demi kami, ya Allah. Setelah kami terlahir ke muka bumi ini, kami masih selalu menyusahkannya, ya Allah. Ya Allah, andai kata kami ditagih satu tetes air asi yang telah diberikan kepada kami, ya Allah, untuk kami bayar beserta isi bumi seluruhnya, ya Allah, kami belum bisa membayar jasa-jasanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Ya Allah, demikian juga ayah kami, ya Allah, yang banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, satu-satunya laki-laki yang paling ridha dan rela mengorbankan jiwa raga nyawanya demi kami. Ya Allah, Ku sebut nama bapak kami, ya, ayah kami, ya. Sebutlah nama ayah kita dalam hati ini. Allah sedang memandang hati kita, ya Allah, melalui cermin sanubari ini, ya Rabb. Ya Allah, ayah kami, ampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah, ampuni jikalau kami telah berbuat dosa durhaka kepada mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur mereka berdua, ya Allah. Amin. Jangan Kau cabut nyawanya, ya Allah, sebelum kami menghilangkannya di dunia ini. Amin. Ya Allah, dan Kau berikan penyakit di badannya, ya Allah. Ya Allah, yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan doa kami, ya Allah, kabulkan doa kami, ampuni dosa mereka berdua, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan Kau berikan rezeki jika rezeki itu membuat ibu bapa kami murka, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan Kau berikan jabatan di dunia ini jika membuat ayah dan ibu kami murka, ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan Kau berikan kami pendamping hidup jika akan melukai hati ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, limpahkan rezeki kami, ya Allah, agar bisa memberangkatkan ayah dan ibu kami. Amin. Berangkat haji, berziarah ke makam baginda Nabi, menunaikan ibadah umrah demi umrah, ya Allah. Ya Allah, angkatlah kedudukan ayah dan ibu kami di dunia ini. Amin. Ya Allah, jikalau saat ini mereka telah tiada, Amin. mereka sudah berada di balik alam kuburnya yang hanya ditemani dengan kain kafan dan amalnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Amin. Jikalau belum pernah menyenangkannya di dunia ini, ya Allah. Amin. Ayah dan ibu kami, Amin. ya Allah, jikalau malam ini Kau beri kepada kami pahala, cahaya, berkah, madad, asrar, inayah, riayah, tanziyah, ya Allah, kirimkan juga pahala-pahala tersebut kepada ayah dan ibu kami di alam kuburnya, ya Allah. Amin. Agar senang, agar gembira, ya Allah. Ya Allah, luaskanlah kuburnya sejauh mata mereka memandang. Amin. Ya Allah, kumpulkan arwah mereka bersama arwah para wali, ya Allah. Amin. Dengan arwah para anbiya wal mursalin. Amin. Berkumpul dengan arwah orang yang kita rayakan haulnya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali Allah. Kumpulkan dengan arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan orang-orang saleh bersama beliau. Amin. Ya Allah,
Ya Allah, istri kami perbaikilah akhlaknya ya Allah. Amin. Jadikan dia wanita salihah ya Allah. Amin. Ya Allah, suami kami perbaikilah akhlaknya. Amin. Jadikan suami kami pemimpin yang bijaksana di rumah tangga kami. Amin. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, Amin. putra putri kami ya Allah, putra kami yang tampan-tampan, putri kami yang cantik, yang mungkin saat ini hadir bersama kami, atau mereka yang menanti kepulangan kami di rumah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang-orang yang lebih alim daripada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami manusia-manusia pembela dakwahnya Rasulullah. Jadikan anak-anak kami manusia-manusia penghafal Al-Quran dan selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, jadikan anak-anak kami orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami manusia-manusia yang selalu menghibur hatinya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan anak-anak kami ya Allah kayu bakar neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami ya Rabb, panjangkan umurnya ya Rabb. Sihatkan badannya ya Allah. Jangan kau haramkan ilmu yang telah diberikan kepada kami ya Allah agar menjadi ilmu manfaat dunia akhirat. Ya Allah, Rasulullah SAW manusia panutan buat kami ya Rabb. Jangan kau haramkan mata ini untuk bisa bermimpi melihat wajahnya. Jangan kau haramkan di hari kiamat ya Allah bisa berkumpul bersama Rasul di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, la tuhrimna ya Allah khaira ma indaka li syarri ma indana, fadlan wa ihsanan wa julan wa karaman wa amtinana. Allahumma habibna ila habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah akrim hadhihi al-umma an-nabiyyah bijamil awaidika fi ad-darin ikraman mimma ja'alta min ummati sayyidina Muhammad ya rabb kulli syai'. بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء ya Allah. Sebutlah hajat kita dalam hati satu persatu yang hadir laki maupun perempuan. Sebutlah niat dan hajat kita dalam hati. Allah sedang memandang doa-doa kita. Ya Allah, ku sebut hajat kami satu persatu, wabil khusus hajat sahibul bait agar dijabah dan digabul ya Allah dunia akhirat hajat kami ya Allah rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum rabbana shighara. Rabbana barik fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah barik fi auladina wa azwajina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya rabbal alamin syafa'ah, ya rabbal alamin شفاعة يا العالمين شفاعة يا الشيخ عبد القادر الجيلاني شفاعة أدركنا يا رسول الله شفاعة كل تلك تنجلي بكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي درب أهل المدينة يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.